Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang kuli panggul, tubuhnya mungkin kuat, tapi hatinya penuh luka, ditinggal istri, memikul nasib anaknya, dan merawat ibu yang semakin rapuh dimakan usia. Ia tak pernah meminta keajaiban, sampai suatu hari, di tengah panas dan debu pasar, takdir menghampirinya lewat cara yang tak masuk akal. Seseorang yang diam-diam telah melihat perjuangannya, saat dunia lain bahkan tak peduli ia ada. Dan sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya, dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Fajar bahkan belum benar-benar lahir ketika Marno sudah berjalan menyusuri gang sempit menuju pasar. Udara masih basah oleh sisa malam, dan lampu-lampu warung yang belum dimatikan membuat bayangannya tampak panjang di tanah. Di pundaknya tergantung kain lusuh yang selalu ia pakai untuk memanggul barang. Bagi orang lain, itu hanya kain. Bagi Marno, itu adalah alat bertahan hidup. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, hidup terasa seperti jalan menanjak yang tak pernah selesai. Ia tak punya pilihan selain terus berjalan. Di rumah kecil berdinding papan, anaknya yang masih sekolah dasar menunggu uang makan, sementara ibunya terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya sering terputus-putus seperti lilin yang hampir habis. Marno tak pernah mengeluh. Ia tahu hidup tidak pernah bertanya apakah seseorang siap atau tidak. Hidup hanya memberi beban, lalu melihat siapa yang sanggup memanggulnya. Pasar adalah dunia yang keras. Bau sayur busuk bercampur ikan asin, suara pedagang berteriak, dan langkah kaki yang tak pernah berhenti menjadi irama kesehariannya. Marno bekerja tanpa banyak bicara. Ia hanya datang, memanggul, menerima upah, lalu mencari pekerjaan berikutnya. Begitu terus sampai matahari tinggi. Keringatnya sering menetes sampai ke mata, membuat pandangannya kabur. Namun ia selalu mengingat satu hal. Setiap langkahnya adalah untuk orang-orang yang menunggunya pulang. Ia sering melihat pedagang yang usianya lebih muda darinya mengeluh karena lelah. Marno hanya tersenyum tipis. Lelah sudah menjadi teman lamanya, sejak ia masih remaja dan harus berhenti sekolah. Saat itu, ibunya menjual satu-satunya gelang emas warisan untuk membayar uang sekolahnya. Namun tak cukup lama, gelang itu habis, dan Marno pun harus memilih antara mimpi atau kenyataan. Ia memilih kenyataan. Sejak hari itu, pasar menjadi sekolahnya, dan hidup menjadi gurunya. Siang hari, ketika pekerjaan mulai sepi, Marno biasanya duduk sebentar di sudut pasar sambil menghitung uang receh di sakunya. Tak pernah banyak. C'est la lupa pesant. Kadang kurang. Namun yang paling berat bukanlah kekurangan uang. Yang paling berat adalah pikiran tentang ibunya di rumah. Ia tahu obat yang dibeli kemarin mungkin sudah habis hari ini. Ia tahu batuk ibunya makin sering. Ia juga tahu saudara-saudaranya sebenarnya mampu membantu. Mereka semua hidup lebih baik. Rumah mereka tembok, kendaraan mereka bagus, dan anak-anak mereka sekolah tinggi. Tapi tak satu pun yang mau menampung ibu mereka. Semua punya alasan. Semua punya kesibukan. Semua merasa sudah memberi cukup. Marno tak pernah membantah. Ia hanya mengangguk ketika mereka berkata bahwa merawat orang tua butuh biaya besar. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, bukan biaya yang berat, tapi niat yang sering hilang. Sore itu, setelah seharian bekerja, Marno pulang dengan langkah lebih pelan dari biasanya. Bahunya terasa seperti batu. Ketika sampai di rumah, anaknya langsung berlari memeluknya. Pelukan kecil itu selalu menjadi obat paling ampuh untuk lelahnya. Di dalam rumah, ibunya menatapnya dengan mata yang sayu namun hangat. Setiap kali melihat tatapan itu, Marno merasa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ia menyiapkan air hangat, membantu ibunya minum obat, lalu memasak nasi seadanya. Hidup mereka sederhana, bahkan cenderung kekurangan, tapi ada kehangatan yang tak bisa dibeli. Malam turun perlahan. Angin masuk dari sela dinding, membawa hawa dingin. Marno duduk di dekat pintu, menatap langit yang hampir tak terlihat dari gang sempit itu. Ia tak meminta hidup yang mewah.
Ia hanya ingin cukup. Cukup untuk membuat anaknya tetap sekolah. Cukup untuk membuat ibunya tidak kesakitan. Namun di dalam hatinya, ada satu ketakutan yang tak pernah ia ucapkan. Bagaimana jika suatu hari ia tak lagi kuat bekerja? Pertanyaan itu menghantui setiap malamnya. Marno menghela napas panjang, lalu memejamkan mata sejenak. Besok ia harus bangun lagi sebelum fajar. Besok ia harus memanggul lagi. Besok ia harus kuat lagi. Karena baginya, berhenti bukan pilihan. Dan ia belum tahu bahwa tak lama lagi, hidup yang selama ini terasa datar akan mulai berubah. Perlahan, tanpa ia sadari. Hari-hari Marno berjalan seperti roda tua yang berdecit, terus berputar, tapi semakin terasa berat. Tak ada perubahan berarti, hanya kelelahan yang kian menumpuk dan harapan yang makin tipis. Pagi datang, Marno bekerja. Sore pulang, Marno merawat. Malam berdoa. Begitu terus, seakan hidupnya telah ditulis dalam satu kalimat yang diulang tanpa henti. Namun minggu itu, keadaan mulai berbeda. Batuk ibunya tak lagi sekadar batuk. Suaranya dalam dan panjang, seperti menarik napas dari dasar luka. Tubuh renta itu makin kurus, dan sorot matanya mulai kehilangan terang yang dulu masih tersisa. Marno mencoba tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Perasaan bahwa waktu mungkin tak lagi berpihak. Ia membawa ibunya ke puskesmas dengan meminjam motor tetangga. Jalan yang biasanya terasa dekat kini seperti tak ada ujungnya. Setiap guncangan motor membuat ibunya meringis pelan. Dan setiap meringis itu terasa seperti pisau yang menggores hati Marno. Di ruang tunggu, Marno duduk sambil menunduk. Ia tak berani membayangkan biaya yang mungkin harus ia keluarkan. Selama ini saja ia sudah sering berutang kecil-kecilan di warung. Jika biaya pengobatan besar, ia tak tahu harus bagaimana. Ketika dokter akhirnya memanggil, Marno masuk dengan langkah hati-hati, seolah takut kenyataan akan menghantam terlalu keras. Hasil pemeriksaan tidak disampaikan dengan suara keras, tapi cukup untuk membuat dunia Marno seperti runtuh dalam diam. Penyakit ibunya sudah lama berkembang. Ia butuh perawatan rutin, obat yang lebih mahal, dan perhatian yang jauh lebih intens. Marno hanya mengangguk. Kata-kata dokter terasa seperti suara jauh di ujung lorong panjang. Ia tak benar-benar mendengar, hanya memahami satu hal. Ia harus bekerja lebih keras lagi. Dalam perjalanan pulang, ia tak banyak bicara. Bahkan kepada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di lantai, menatap dinding kayu yang mulai lapuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Marno merasa takut. Bukan takut lelah, bukan takut miskin, tapi takut kehilangan orang yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Malam itu, anaknya tertidur lebih cepat. Ibunya juga tertidur setelah minum obat. Rumah menjadi sunyi, hanya suara serangga yang terdengar dari luar. Marno membuka dompetnya. Ia menghitung uang yang ada, lalu menghitung lagi, seolah berharap jumlahnya berubah. Tapi tetap sama. Terlalu sedikit. Ia mencoba menghubungi salah satu saudaranya. Jarinya sempat ragu sebelum menekan tombol panggil. Dalam hatinya, ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa mungkin, kali ini, mereka akan peduli. Telepon tersambung, tapi percakapan singkat itu justru membuat hatinya semakin berat. Bukan karena dimarahi, bukan karena ditolak secara kasar, tapi karena nada suara yang dingin dan terburu-buru. Seolah masalah ibunya adalah beban yang ingin segera dijauhkan. Marno menutup telepon perlahan. Ia tak menangis. Ia hanya duduk diam, memandangi lantai. Dalam kesunyian itu, ia sadar satu hal. Ia benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Namun justru dari kesadaran itulah, tekadnya tumbuh kembali. Keesokan harinya, Marno datang ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia mengambil semua pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Tak peduli seberapa berat, tak peduli berapa jauh harus berjalan. Bahunya terasa terbakar, telapak kakinya perih, tapi ia terus bergerak. Beberapa pedagang mulai memperhatikan perubahan itu. Marno yang biasanya bekerja secukupnya kini seperti tak mau berhenti. Ia tak lagi duduk lama.
Ia tak lagi mengobrol. Ia hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Hari demi hari berlalu seperti itu. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin letih, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang baru, keteguhan yang hampir nekat. Suatu sore, hujan turun deras di pasar. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Jalanan becek, dan pekerjaan hampir tak ada. Marno berdiri di bawah atap seng yang bocor, membiarkan air menetes di dekat kakinya. Ia menatap langit yang kelabu, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia berbisik pelan dalam hatinya, bukan meminta kekayaan, bukan meminta kemudahan, hanya satu hal sederhana, jalan keluar. Ia tak tahu bagaimana bentuknya. Ia tak tahu kapan datangnya. Ia bahkan tak tahu apakah doa itu akan dijawab. Namun jauh di dalam dirinya, ada perasaan aneh, seolah hidup sedang bersiap mempertemukannya dengan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan benar saja, tak lama lagi, pertemuan tak terduga itu akan datang, di tempat yang sama, di antara hiruk-pikuk pasar yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Pagi itu pasar terasa lebih ramai dari biasanya. Truk-truk datang silih berganti, menurunkan karung beras, peti buah, dan dus-dus barang impor. Para kuli panggul berlarian mencari pekerjaan, dan suara teriakan pedagang bercampur dengan bunyi besi beradu. Marno sudah berada di sana sejak subuh. Tubuhnya masih terasa pegal akibat pekerjaan hari sebelumnya, tapi ia tak memberi ruang untuk mengeluh. Ia hanya mengikat kain di pundaknya lebih kuat, lalu berjalan mencari siapapun yang membutuhkan tenaga. Hari itu panas terasa menyengat, seolah matahari menyorot tepat di atas kepalanya. Keringat mengalir deras di punggungnya bahkan sebelum jam 8. Namun pekerjaan justru datang bertubi-tubi. Marno mengangkat karung, memindahkan peti, dan mendorong troli tanpa henti. Menjelang siang, ketika sebagian kuli mulai beristirahat, Marno masih berdiri di tepi jalan pasar, berharap ada satu pekerjaan lagi sebelum pulang. Ia tahu obat ibunya hampir habis, dan uang di sakunya belum cukup. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti di pinggir pasar. Mobil itu tampak mencolok di antara sepeda motor tua dan gerobak kayu. Seorang wanita turun dari dalamnya. Pakaiannya rapi, langkahnya tenang, dan sorot matanya mengamati sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Beberapa kuli langsung mendekat, menawarkan jasa. Namun wanita itu justru menoleh ke arah Marno yang berdiri agak jauh, lalu melangkah mendekatinya. Tanpa banyak kata, ia menunjuk tumpukan barang di dekat mobil. Beberapa kardus besar, koper, dan tas belanja yang tampak berat. Marno menggak singkat. Bagi dirinya, pekerjaan adalah pekerjaan. Ia tak pernah memilih. Ia mulai mengangkat satu persatu barang itu. Kardus pertama terasa berat, namun ia tetap menyeimbangkannya di pundak. Koper berikutnya lebih sulit karena besar dan licin, tapi ia tetap mengangkatnya tanpa keluhan. Wanita itu memperhatikan dengan diam. Perjalanan dari mobil ke toko tujuan cukup jauh, melewati lorong sempit yang ramai pembeli. Marno berjalan hati-hati, memastikan barang tetap aman meski langkahnya harus melambat di tengah kerumunan. Setelah semua barang selesai diantar, Marno menurunkan kardus terakhir dengan napas berat. Ia mengusap keringat di dahinya dan menunggu upah seperti biasa. Namun wanita itu tidak langsung memberinya uang. Ia justru menatap Marno beberapa detik lebih lama dari orang lain biasanya menatap seorang kuli panggul. Tatapannya bukan sekadar melihat, tapi seperti mengenali sesuatu. Kemudian ia memberikan upah yang lebih besar dari biasanya. Marno sedikit terkejut, tapi tetap menerimanya dengan sopan. Ia mengangguk singkat sebagai tanda terima kasih, lalu bersiap pergi. Baginya, hari itu sudah cukup baik. Namun sebelum ia melangkah jauh, wanita itu memanggilnya kembali. Marno berhenti dan menoleh. Wanita itu mengatakan bahwa masih ada beberapa barang lain yang harus dibawa ke rumahnya. Lokasinya tak terlalu jauh dari pasar. Jika Marno bersedia, ia akan membayarnya lagi. Marno tak berpikir panjang. Kesempatan kerja tambahan seperti itu jarang datang. Mereka kembali ke mobil. Marno naik di bak belakang bersama barang-barang, sementara mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk pasar.
Selama perjalanan, Marno hanya duduk diam, memandangi jalan yang perlahan berubah dari padat menjadi lebih lengang. Tak lama kemudian mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi. Halamannya luas, dengan pohon-pohon tertata rapi. Marno turun, sedikit ragu melangkah masuk, seolah takut kakinya yang berdebu mengotori lantai. Ia mulai mengangkat barang satu persatu masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa sejuk, berbeda jauh dari panas pasar. Semua tampak bersih, teratur, dan sunyi. Setelah barang terakhir diletakkan, Marno berdiri canggung di dekat pintu. Ia menunggu upahnya, berharap pekerjaan itu bisa menutup kebutuhan obat ibunya minggu ini. Namun lagi-lagi, wanita itu tidak segera memberinya uang. Ia justru memintanya menunggu sebentar. Marno berdiri diam. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa ia tahu sebabnya. Ia tak mengerti mengapa suasana rumah itu terasa begitu berbeda. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Beberapa menit kemudian, wanita itu kembali, kali ini bersama dua orang tua yang tampak terhormat. Mereka menatap Marno dengan rasa ingin tahu, bukan dengan pandangan merendahkan seperti yang sering ia terima di tempat lain. Marno menunduk sopan, merasa tak pantas berdiri di sana terlalu lama. Namun saat itulah wanita itu berbicara dengan suara tenang yang membuat waktu seolah berhenti. Ia memperkenalkan Marno kepada kedua orang tuanya. Bukan sebagai kuli panggul, bukan sebagai pekerja pasar, melainkan sebagai lelaki yang ingin ia jadikan pendamping hidupnya. Dunia Marno terasa sunyi mendadak. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Pikiran-pikiran berlarian di kepalanya, mencoba memahami apakah ini nyata atau sekadar kesalahpahaman. Ia tak tahu bahwa pertemuan hari itu bukanlah kebetulan. Ia belum tahu bahwa wanita itu telah lama memperhatikannya dari jauh. Dan ia belum menyadari bahwa hidupnya, yang selama ini hanya berisi perjuangan, sedang berdiri di ambang perubahan besar. Perubahan yang akan menguji hatinya lebih dalam daripada kemiskinan yang pernah ia rasakan. Marno masih berdiri di ruang tamu itu, tubuhnya kaku seperti orang yang lupa cara bernapas. Kata-kata wanita tadi terus terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti salah tempat, salah waktu, bahkan salah kehidupan. Baginya, dunia rumah itu terlalu jauh dari dunia yang ia kenal. Tangannya kasar, pakaiannya lusuh, dan tubuhnya masih berbau peluh pasar. Ia terbiasa dipanggil untuk bekerja, bukan diperkenalkan sebagai calon suami seseorang. Kedua orang tua wanita itu menatapnya dengan tenang. Bukan dengan tatapan merendahkan, tapi juga bukan tanpa pertanyaan. Mereka seolah ingin melihat lebih dalam dari sekadar penampilan. Marno menunduk, merasa dadanya penuh campuran rasa malu, bingung, dan takut. Ia tak pernah membayangkan situasi seperti ini dalam hidupnya. Wanita itu lalu menjelaskan semuanya dengan suara pelan namun pasti. Ia bercerita bahwa ia sudah lama memperhatikan Marno di pasar. Awalnya hanya kebetulan, ia sering berbelanja di sana setelah kematian suaminya beberapa tahun lalu. Dalam kesendirian, ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya, termasuk seorang kuli panggul yang selalu bekerja tanpa banyak bicara. Hari demi hari, ia melihat hal-hal kecil yang tak disadari orang lain. Ia melihat Marno menolak upah tambahan yang diberikan karena kesalahan hitung pedagang. Ia melihat Marno tetap membantu seorang nenek menyeberang jalan meski sedang terburu-buru mencari pekerjaan. Ia melihat bagaimana Marno selalu membeli obat di apotek kecil sebelum pulang, lalu berjalan cepat seolah takut ada yang menunggunya terlalu lama di rumah. Wanita itu tidak jatuh cinta dalam satu hari. Perasaannya tumbuh pelan, dari rasa kagum, berubah menjadi rasa hormat, lalu menjadi keyakinan bahwa lelaki sederhana itu memiliki sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, ketulusan. Ia mengakui bahwa banyak pria datang dalam hidupnya setelah ia menjadi janda. Ada yang kaya, ada yang terdidik, ada yang tampak sempurna di mata orang. Tapi ia tidak menemukan ketenangan dalam diri mereka. Justru ketenangan itu ia temukan pada sosok yang setiap hari memanggul beban tanpa pernah mengeluh. Marno mendengarkan dengan kepala tertunduk. Kata-kata itu terasa seperti cahaya yang menyilaukan, indah, tapi juga menakutkan.
Ia tak pernah membayangkan hidupnya dilihat sedalam itu oleh seseorang. Namun bersamaan dengan rasa haru, muncul juga kegelisahan besar di dalam hatinya. Ia bukan hanya seorang lelaki miskin. Ia adalah seorang ayah yang harus menghidupi anaknya, dan seorang anak yang merawat ibunya yang sakit. Hidupnya bukan hanya miliknya sendiri. Marno akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia tak boleh gegabah. Ia menjelaskan tentang hidupnya, tentang rumah kecilnya, tentang ibunya yang sakit, tentang anaknya yang masih membutuhkan perhatian. Ia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun, apalagi bagi seseorang yang hidupnya jauh lebih baik. Ia takut jika pernikahan ini hanya akan membawa masalah baru. Namun wanita itu sudah memikirkan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mencari lelaki yang bisa memberinya kekayaan. Ia sudah memiliki itu. Yang ia cari adalah seseorang yang bisa memberinya arti keluarga, seseorang yang mengerti tanggung jawab, dan seseorang yang tetap berdiri meski hidup menekannya. Baginya, Marno sudah membuktikan itu semua. Suasana menjadi hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar pelan. Marno menatap lantai, lalu menatap kedua orang tua wanita itu. Ia mencari tanda penolakan, keraguan, atau keberatan. Namun yang ia temukan justru tatapan penuh pertimbangan, bukan penolakan. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Marno merasa dilihat bukan sebagai orang miskin, bukan sebagai kuli panggul, tapi sebagai manusia. Perasaan itu membuat dadanya sesak. Ia pulang sore itu dengan langkah lambat. Dunia di sekitarnya terasa berbeda, seolah ia baru saja keluar dari mimpi panjang. Uang yang tadi ia dapat masih ada di sakunya, tapi pikirannya jauh dari soal uang. Sesampainya di rumah, anaknya langsung menyambutnya seperti biasa. Ibunya terbaring di ranjang, tersenyum lemah melihatnya pulang. Pemandangan itu mengingatkannya pada satu hal penting. Hidupnya bukan tentang dirinya saja. Malam itu, Marno duduk lama di depan rumah, memandangi langit yang gelap. Ia memikirkan tawaran yang tak pernah ia bayangkan. Ia memikirkan kemungkinan masa depan yang berbeda. Tapi juga memikirkan tanggung jawab yang selama ini ia pegang erat. Ia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun ia belum tahu, perubahan terbesar bukan hanya tentang hidupnya sendiri, melainkan tentang bagaimana dunia akhirnya akan melihatnya. Dan tak lama lagi, keputusan itu akan membawanya pada takdir yang bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam setelah pertemuan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Marno duduk di depan rumah kecilnya, ditemani suara jangkrik dan lampu redup dari dalam. Di balik pintu, ibunya tertidur lemah, dan anaknya sudah terlelap setelah belajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Marno dihadapkan pada pilihan yang bukan tentang bertahan hidup, melainkan tentang masa depan. Ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Tahun-tahun memanggul beban sejak remaja. Hari-hari ketika perutnya lapar tapi ia tetap menyisihkan uang untuk ibunya. Malam-malam ketika ia harus menahan tangis setelah istrinya pergi untuk selamanya. Hidupnya selama ini hanya satu arah, berjuang. Namun kini, jalan lain terbuka di hadapannya. Jalan yang mungkin lebih mudah, lebih terang, tapi juga terasa asing. Ia tak takut miskin. Ia sudah terbiasa. Yang ia takutkan adalah kehilangan harga diri. Pagi harinya, sebelum berangkat ke pasar, Marno duduk di samping ranjang ibunya. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata yang lelah namun penuh kasih. Seakan ia tahu ada sesuatu yang sedang dipikirkan anaknya. Marno menceritakan semuanya. Tentang wanita yang ia temui, tentang ajakan yang tak ia duga, dan tentang kebingungan yang memenuhi hatinya. Ibunya mendengarkan tanpa memotong. Lalu dengan suara pelan yang bergetar, ia mengatakan sesuatu yang selama ini tak pernah Marno dengar dari siapapun. Ia berkata bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang menerima ketika kebaikan datang. Ia mengingatkan Marno bahwa selama ini ia sudah berjuang lebih dari cukup. Jika ada seseorang yang melihat ketulusannya dan ingin berjalan bersamanya, itu bukan sesuatu yang harus ditolak karena takut. Kata-kata itu membuat mata Marno panas. Ia menggenggam tangan ibunya yang kurus,
merasakan hangat yang mungkin suatu hari akan hilang. Hari itu, Marno pergi ke pasar seperti biasa. Ia tetap bekerja, tetap memanggul, tetap berkeringat. Namun dalam hatinya, ada ketenangan baru, sebuah keputusan yang mulai terbentuk. Sore harinya, ia mendatangi rumah wanita itu. Ia datang bukan dengan harapan tinggi, bukan dengan rasa minder, tapi dengan kejujuran yang sama seperti yang selalu ia bawa dalam hidupnya. Ia menyampaikan satu syarat sederhana. Hidupnya tidak bisa lepas dari anak dan ibunya. Jika wanita itu benar-benar ingin bersamanya, maka ia harus menerima mereka juga. Wanita itu tersenyum. Bukan senyum yang terkejut, bukan senyum ragu, tapi senyum yang seolah sudah menunggu kalimat itu sejak awal. Ia mengatakan bahwa justru itulah alasan ia memilih Marno. Baginya, seorang lelaki yang tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan sulit adalah lelaki yang layak dipercaya seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana pun berlangsung. Tidak mewah, tidak ramai, tapi penuh kehangatan. Marno tetap mengenakan baju sederhana, dan anaknya berdiri di sampingnya dengan wajah bahagia. Ibunya duduk di kursi, matanya berkaca-kaca menyaksikan anak yang dulu ia khawatirkan kini menemukan kebahagiaannya. Namun perubahan terbesar bukan terjadi pada hari pernikahan itu. Perubahan sesungguhnya terjadi setelahnya. Marno tidak berhenti menjadi dirinya sendiri. Ia tetap membantu orang, tetap sederhana, tetap rendah hati. Hanya saja kini ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih layak. Anaknya bisa sekolah dengan tenang. Ibunya mendapat perawatan yang lebih baik. Dan Marno, untuk pertama kalinya, merasakan hidup tanpa ketakutan setiap malam. Lalu suatu hari, sebuah kejadian kecil membuka kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wanita itu menunjukkan sebuah buku catatan lama. Di dalamnya terdapat daftar nama orang-orang yang pernah ia bantu secara diam-diam melalui yayasan keluarga mereka. Di salah satu halaman, tertulis nama Marno. Ternyata selama ini, wanita itu bukan hanya memperhatikannya. Ia juga pernah diam-diam membantu membayar sebagian obat ibunya melalui puskesmas, memastikan anaknya tetap bisa mendapat bantuan sekolah, dan bahkan beberapa pekerjaan di pasar yang tiba-tiba datang lebih sering, bukanlah kebetulan. Ia telah melihat perjuangan Marno sejak lama. Dan ia ingin memastikan lelaki itu tidak jatuh sebelum sempat berdiri lebih tinggi. Saat itulah Marno menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak oleh haru. Hidup memang sering terasa tidak adil, tapi kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tak pernah meminta pertolongan, tapi Tuhan mengirimkannya melalui jalan yang tak ia duga. Marno menatap rumahnya yang kini lebih hangat, melihat ibunya yang bisa tersenyum tanpa menahan sakit, dan anaknya yang tertawa bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebannya bukan hilang, tapi dibagi. Dan disitulah ia mengerti bahwa kadang takdir tidak datang sebagai keajaiban besar, melainkan sebagai seseorang yang diam-diam melihat perjuangan kita, lalu memilih tinggal. Sahabat semua, dari kisah Marno kita belajar bahwa hidup tak selalu memberi jalan mudah, tapi Tuhan selalu melihat hati yang tak pernah menyerah. Ketulusan yang dijaga dalam sunyi, pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih, pada waktunya akan menemukan balasannya, seringkali dari arah yang tak pernah kita duga. Semoga kisah ini menguatkan hati kita untuk tetap berbuat baik, tetap sabar, dan tetap percaya bahwa setiap air mata perjuangan tidak pernah sia-sia. Jika sahabat mendapat pelajaran dari kisah ini, tuliskan di kolom komentar hikmah apa yang paling menyentuh hati sahabat. Dan sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.